wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Pertiwi dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zina. Quran Surat Al-Isra Juz 17 ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Cara bacanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Hukum perbuatan zina adalah haram. Quran Surat Al-Isra Juz 17 ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukum bagi pelaku perbuatan zina. Pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga, namanya zina muhsan, atau belum berkeluarga itu dinamakan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukuman pelaku zina ghairu muhsan adalah 1. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis yang berjaka, maka hukumannya adalah dera dan cambak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Hukuman perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa berikut ini. 1. Perzinaan dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah ataupun disengaja. 2. Pelakunya adalah mukallaf. Bila seseorang anak kecil atau orang yang berakal gila melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan secara syar'i. 3. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya kedua belah pihak saling menghendaki, bukan karena paksaan. Karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam hal ini, pelaku tetap dikenakan hukuman had, sedangkan korban tidak dikenakan hukuman. 4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan.
Setidaknya ada 3 untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu 1. Saksi, 2. Pengakuan, 3. Adanya qarinah. Contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu yang pertama, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Yang kedua, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang ketiga, melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau VCS. Perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif di dunia, dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat, yaitu yang pertama, dampak yang ditanggung di dunia. A. Menghilangkan kewibawaan. B. Menyebabkan kefakiran. C. Memperpendek umur. 2. Dampak yang akan ditanggung di akhirat. A. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendapat hasib yang buruk. C. Mendapat siksa yang pedih. Quran Surat An-Nur Juz 24 ayat 2 tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. 1. Definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau berkelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Dalam pandangan Islam, Quran Surat An-Nur Juz 24 ayat 2 mengandung penjelasan yang bersifat pasti. Karena zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu jenis hukuman atau perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya, terhadap ancaman hukuman yang begitu berat yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nur Juz 24 ayat 2, yaitu ancaman hukuman dera sebanyak 100 kali. Maka proses penetapan hukuman dan vonis bersalah atau perbuatan zina yang sangat sulit, bahkan hampir-hampir mustahil terpenuhi, kecuali atas pengakuan yang bersangkutan, dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup ketat sebagai yang dibahas sebelumnya. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan bukti, yaitu 1. Saksi, 2. Sumpah, 3. Pengakuan, dan 4. Dokumen atau bukti tulis. Maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menjaga dan menutup aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat yang maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan lakukan kegiatan positif.
Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.